Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 222 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Jika teman-teman pikir versi spoiler sudah sangat keren karena membuat emosi kita dicampur aduk dari perasaan jengkel, nyesek hingga ngeri. Tapi di versi Fan Translate ini ada beberapa hal yang ternyata lebih mengejutkan ketika kita tahu terjemahannya. Seperti biasa, karena di versi spoiler Abdikos jelaskan alur ceritanya. Di video pembahasan chapter ini Abdikos bahas detailnya yang mungkin teman-teman lewatkan. Yuk langsung aja kita check it bro. Detail pertama, judul chapter 222 dalam bahasa Inggris adalah omen kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Omen ini maksudnya adalah pertanda dalam bentuk umum, yaitu bisa pertanda baik dan juga pertanda buruk. Kalau menurut Abdikos sendiri, judul ini kemungkinan mengarah pada Gojo Satoru. Bisa saja Gojo menjadi pertanda baik untuk para penyihir, karena seperti biasa kehadiran Gojo bisa membolak-balikkan dunia Jujutsu, di mana para penyihir akhirnya bisa membalikkan situasi menuju kemenangan setelah sebelumnya mereka kalah telak dengan strategi jenius Kenjaku dan Sukuna. Atau justru judul pertanda di sini malah merujuk pada pertanda buruk untuk Gojo, di mana Gojo justru mengucapkan salam perpisahan pada para penyihir sebelum pertarungannya dengan Sukuna. Menurut teman-teman, judul omen alias pertanda merujuk pada apa atau siapa? Detail kedua, time skip 1 bulan lebih untuk Sukuna dan Uraume. Selama time skip 1 bulan lebih, Uraume berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan keseluruhan jari Sukuna, tentunya dengan bantuan Kenjaku. Namun Uraume hanya bisa menemukan 4 jari yang tersisa, yang itu berarti masih ada 1 jari yang sama sekali tidak bisa ditemukan Uraume. Sukuna menduga kalau jari tersebut sengaja disembunyikan Gojo sejak awal karena Gojo ingin menunda eksekusi Uji. Yap, selama 1 bulan lebih, kemungkinan yang dilakukan Sukuna cuma santuy menunggu Uraume sambil menepati janji dia pada Kenjaku yang entah apa itu. Jadi no latihan-latihan untuk Sukuna. Sementara untuk Uraume sendiri, selama 1 bulan lebih dia tetap merasa kesakitan akibat pukulan Gojo. Padahal Uraume sudah menggunakan teknik kutukan pembalik. Di sini Uraume seperti dipermalukan 2 kali oleh Gojo di hadapan Sukuna. Pertama dipermalukan karena tonjokan Gojo, yang kedua dipermalukan karena gagal mendapatkan jari terakhir Sukuna yang kemungkinan disembunyikan Gojo. Detail ketiga, time skip 1 bulan lebih untuk Kenjaku dan Tengen. Jika Sukuna menghabiskan waktu 1 bulan lebih untuk santuy membiarkan Kenjaku dan Uraume bekerja, lalu apa yang dilakukan Kenjaku dan Tengen? Tentu saja membantu pekerjaan Sukuna plus ngegame. Yap, di sini ada 2 game controller yang kemungkinan habis digunakan Kenjaku dan Tengen. Jadi mantan sahabat ini kemungkinan menjalani masa mengenang persahabatan mereka di era modern dengan cara ngegame. Tentu saja tidak sekedar ngegame, karena keduanya membicarakan hal-hal bermanfaat tentang filosofi kehidupan di cooling game, di mana banyak pemain cooling game yang mati karena mereka tidak tahu bagaimana merespon situasi kematian dengan ego pribadi mereka. Mereka tidak ingin membunuh atau takut terbunuh hingga akhirnya menyebabkan mereka mati sia-sia. Tentu saja pembicaraan ini berhubungan dengan tujuan akhir Kenjaku yang akan menggabungkan sebagian besar penduduk Jepang dengan Master Tengen untuk mengubah mereka menjadi roh kutukan dan menyatukannya dalam satu wujud layaknya Uzumaki. Mungkin dengan menyatukan manusia yang telah berevolusi ini, para manusia akan menyingkirkan ego pribadi mereka sehingga bisa bergerak bersama-sama dalam satu ego, yaitu ego Kenjaku. Detail keempat, time skip 1 bulan lebih untuk Gojo. Setelah mengetahui apa yang dilakukan tim Sukuna Uraume dan tim Kenjaku Tengen, kita masuk ke tim ketiga, yaitu tim Gojo. Yap, apa yang dia lakukan untuk mengisi waktu 1 bulan lebih menuju pertarungan akhir. Pertama-tama Gojo reuni dengan teman seangkatannya yang kini tinggal dia, Shoko Ieri dan Ijiji.
Gojo juga menjalani perawatan oleh suku Ieri setelah keluar dari penjara Prison Realm. Di sini Gojo mendapati beberapa fakta termasuk kematian Nanami. Sayangnya Eijiji tidak bisa menjelaskan tentang Nanami karena di insiden Shibuya dia lebih dulu dibantai Shigemo. Jadi penjelasan tentang Nanami diserahkan pada Takuma Ino yang kini terlihat pulih dengan kondisi satu mata yang tertutup. Ya, buat yang tidak tahu, Ino bukan dari angkatan Gojo karena usia Ino baru 21 tahun. Dia kemungkinan sedikit tahu tentang kondisi Nanami sebelum dia menjadi Samsa Tinju Toji. Selain Sukuna, Kenjaku, dan Gojo, kita juga melihat bagaimana penyihir lain mengisi time skip 1 bulan lebih mereka. Yuta dan Inumaki terlihat berada di ruangan misterius membicarakan tentang Yuji dan Sukuna. Mei-Mei memulai situs judi online yang mempertaruhkan pertarungan Gojo versus Sukuna, sementara Yuji terlihat terus berlatih. Detail kelima, apakah teknik kutukan Yuji telah bangkit? Ada hal aneh saat Yuji sedang berlatih, di mana dia terlihat dengan mudah membanting penyihir kelas 1 Kusakabe dan memberikan kata-kata motivasi untuk dirinya sendiri. Yap, awalnya di spoiler Miyamura mengira kalau ini adalah bentuk semangat dari Yuji yang telah menjadi kuat, tapi melihat ekspresinya sepertinya orang ini bukan Yuji. Lalu siapa? Teori Abdikos ada 3. Pertama, orang ini adalah Kusakabe, di mana kita tidak pernah tahu teknik kutukan Kusakabe. Jadi Abdikos berteori kalau teknik kutukan Kusakabe adalah bertukar jiwa, di mana dia mampu berganti tubuh dengan Yuji lalu menunjukkan kemampuan tempur penyihir kelas 1 pada Yuji yang ada di tubuh Kusakabe. Ini terlihat bagaimana ekspresi Yuji yang tiba-tiba menjadi songong dan Kusakabe yang tiba-tiba menjadi sopan dengan mengatakan yes sir, yang itu artinya Yuji sedang berada di tubuh Kusakabe. Atau teori yang kedua, ada jiwa lain yang merasuki tubuh Yuji. Dugaan Abdikos kalau bukan Gojo, ya Choso. Jadi setelah Shoko Ieri mengatakan kalau Yuji telah menjadi objek kutukan berkat direndam di energi kutukan Sukuna, Yuji mempelajari buku tentang jiwa yang dititipkan Yuki pada Choso. Dari situlah Yuji tahu kalau tubuhnya mampu menampung jiwa orang lain layaknya dia menampung jiwa Sukuna. Caranya kemungkinan dengan memakan bagian tubuh jiwa yang akan ditampung, dan wajar sekali kalau Kusakabe bisa dikalahkan oleh Gojo atau Choso yang berbagi jiwa di tubuh Yuji. Atau teori yang ketiga, orang ini adalah jiwa dari para dead painting. Yap, kekurangan dari teori kedua adalah kita tidak tahu bagaimana Gojo dan Choso bisa berbagi jiwa di tubuh Yuji, mengingat keduanya adalah manusia dan setengah manusia. Namun lain halnya kalau para objek kutukan dead painting yang tersisa. Abdikos yakin mereka bisa berbagi tubuh dengan Yuji sebagai wadah. Dan ya, Yuji adalah wadah spesial karena dia mirip sangkar burung yang memenjarakan jiwa yang merasukinya. Sehingga meskipun Yuji dijadikan wadah dead painting, tapi Yuji tidak kehilangan kepribadiannya, sehingga dia tetap bisa berkomunikasi dengan para dead painting di dalam tubuhnya. Dari ketiga teori, Abdikos lebih condong ke teori pertama, yaitu ini adalah teknik bertukar jiwa yang entah itu milik Kusakabe atau justru milik Yuji, karena terlihat sekali kalau Kusakabe menunjukkan geliat khas Yuji termasuk kesopanannya, sedangkan Yuji menunjukkan pose jari yang dimasukkan ke saku, yang mana pose ini sering dilakukan Kusakabe khususnya saat Kusakabe masih muda. Kalau benar teknik bertukar jiwa ini adalah milik Kusakabe, maka tidak ada yang menarik ke depannya. Tapi kalau teknik ini adalah milik Yuji yang dia warisi dari Kenjaku, maka ke depannya akan sangat menarik, di mana selama 1,5 bulan lebih Yuji bisa mempelajari teknik bertarung dari berbagai penyihir dengan bertukar jiwa dengan mereka. Sehingga dengan latihan super keras, Yuji akan punya kemampuan bertarung dari berbagai macam penyihir. Tentu saja hal menariknya bukan hanya itu. Jika Yuji beneran punya teknik bertukar jiwa, maka ini akan menjadi kunci untuk menyelamatkan Megumi. Masih ingat kalau di chapter 220 Yuji punya ide untuk menyelamatkan Megumi yang entah bagaimana caranya. Teori Abdikos, Yuji akan bertukar jiwa dengan tubuh Megumi sehingga dia bisa menarik jiwa Megumi yang tenggelam dalam kegelapan. Dan kalau teknik Yuji beneran bertukar jiwa, maka ini sudah sesuai dengan gambar cover chapter 58 di mana Sukuna saling berbagi kekuatan dengan Megumi, sementara Yuji saling berbagi kekuatan tentang jiwa dengan Mahito.
Detail ke-6, hari H pertarungan tanpa basa-basi. Waktu langsung time skip di tanggal 24 Desember 2018 alias hari H pertarungan Gojo versus Sukuna. Ada beberapa hal menarik yang bisa kita garis bawahi dari hari H pertarungan ini, yaitu pertarungan ini disaksikan oleh petinggi Jujutsu yang diwakili Gakuganji. Jadi pertarungan ini juga akan menentukan nasib klan Gojo karena Gojo adalah pemimpin klan. Kedua, Kenjaku memanfaatkan pertarungan Gojo dan Sukuna untuk memburu para penyihir yang tersisa di Cooling Game. Itu karena para penyihir kuat seperti Yuta, Hakari, dan Maki tidak bisa jauh-jauh dari Gojo, sehingga Kenjaku bisa dengan bebas melancarkan aksinya. Ketiga, ada dua misteri yang belum dijelaskan di hari H pertarungan ini. Pertama, kemana Kashimu Hajime yang sejak awal mengincar Sukuna. Kedua, kenapa penyihir lain tidak langsung mengeroyok Sukuna saja? Kenapa membiarkan Gojo 1 lawan 1 melawan Sukuna? Yap, semoga ada penjelasan resminya. Tapi untuk sekarang, teori dari Aprikos adalah sumpah pengikat. Jadi di tanggal 19 November sebelumnya, janji tawuran yang dibuat Kenjaku Sukuna dan Gojo Satoru adalah sumpah pengikat, di mana pertarungan ini tidak boleh diintervensi sampai ada salah satu yang kalah. Yap, meski teori ini masuk akal, tapi agak lemah karena Yuta siap menggantikan Gojo jika Gojo kesulitan saat menghadapi Sukuna, atau mungkin sumpah pengikat tersebut berupa pertarungan 1 lawan 1. Jadi jika satu kalah atau hampir kalah, maka satu pemain Cooling Game lain boleh menggantikannya. Dalam kasus ini, Gojo punya sederet penyihir kuat untuk menggantikannya, sementara Sukuna hanya punya Uraume dan Kenjaku yang entah Kenjaku mau atau tidak menjadi petarung pengganti jika Sukuna dikalahkan. Sementara untuk Kashimu Hajime, teori Aprikos masih sama, yaitu sumpah pengikat, di mana Kashimu hanya boleh melawan Sukuna asli, bukan Sukuna di tubuh Megumi. Atau mungkin Kashimu mau dibujuk sebagai player pengganti Gojo karena memang sejak awal penyihir yang antri untuk melawan Sukuna sangat banyak. Gojo Satoru, Yorozu, dan Kashimu hanyalah sebagian yang jelas-jelas ingin buy one dengan Sukuna. Menurut teman-teman, teori manakah yang paling masuk akal? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai salam Mi.